Namaku Rina, aku menikah dengan Dimas 2 tahun lalu. Kami hidup sederhana di rumah orang tua Dimas di pinggiran kota Bandung. Awalnya, semuanya berjalan baik. Ibu mertua, Bu Ratna, terlihat sangat menyayangiku, setidaknya sebelum aku hamil. Namun, semuanya berubah sejak aku mengandung bayi kembar. Bukannya senang, Bu Ratna malah sering berkata bahwa aku hanya akan menambah beban keluarga. Aku menahan air mata setiap kali mendengar ucapannya, berharap Dimas akan membelaku. Tapi suamiku hanya diam, seolah takut menentang ibunya. Saat hari persalinanku tiba, aku melahirkan 2 bayi laki-laki yang sehat. Aku pikir kelahiran mereka akan membawa kebahagiaan ke rumah ini. Tapi justru sebaliknya, setelah seminggu, Bu Ratna mulai bersikap dingin. Ia sering berkata bahwa aku tidak tahu diri, karena tidak bisa membantu pekerjaan rumah, padahal aku baru saja melahirkan. Sampai akhirnya, suatu malam, ketika aku sedang menyusui bayi kembarku, Bu Ratna masuk ke kamar dengan wajah masam. "Rina, mulai besok kamu keluar dari rumah ini. Aku capek melihat kamu bikin rumah berantakan. Urus saja hidupmu sendiri," katanya dengan nada tajam. Aku terpaku. Dimas hanya berdiri di belakangnya, menunduk tanpa sepatah kata pun. Malam itu aku keluar dari rumah itu, membawa 2 bayi kecilku, hanya dengan pakaian seadanya dan air mata yang tak berhenti mengalir. Aku tidak tahu kemana harus pergi, tapi aku tahu satu hal, aku harus bertahan, demi anak-anakku. Malam itu udara begitu dingin. Aku berjalan menyusuri jalanan kampung sambil menggendong 1 bayi di depan dan 1 lagi di belakang dengan kain jarik. Suara tangis mereka memecah kesunyian malam, membuatku merasa semakin hancur. Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini. Orang tuaku sudah lama meninggal, dan aku pindah ke Bandung setelah menikah dengan Dimas. Tak ada teman dekat, tak ada keluarga. Yang kupunya hanya 2 malaikat kecil yang belum tahu apa-apa tentang kerasnya dunia. Aku sempat duduk di depan warung yang sudah tutup, menenangkan bayiku. Tiba-tiba seorang ibu parubaya keluar dari rumah di seberang jalan. "Dek, kamu kenapa? Tengah malam bawa bayi dua-duanya begitu?" katanya pelan. Aku menunduk, menahan air mata. Saya baru diusir dari rumah, Bu." Wajah ibu itu berubah iba. Tanpa banyak tanya, ia mempersilakanku masuk. Namanya Bu Yati, seorang janda yang tinggal sendiri. Ia menyiapkan segelas air hangat dan selembar selimut tebal untukku dan bayi-bayiku. Malam itu aku tidur di lantai ruang tamunya. Dingin memang, tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa aman. Keesokan paginya, Bu Yati menatapku dengan lembut. "Rina, kamu bisa bantu-bantu di warung saya kalau mau. Tidak banyak, tapi lumayan untuk beli susu anakmu." Aku tertegun. Hanya dalam 1 malam, Tuhan memberiku tempat dan seseorang yang peduli. Aku mengangguk sambil menahan tangis bahagia. "Terima kasih, Bu, saya janji akan kerja keras," kataku lirih. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami, tapi aku berjanji, aku akan bangkit. Untuk diriku, dan untuk 2 anakku, hari-hariku mulai berubah sejak tinggal bersama Bu Yati. Ia memiliki warung kecil di depan rumahnya yang menjual gorengan, kopi, dan kebutuhan harian. Setiap pagi, aku membantu menyiapkan dagangan, menggoreng tahu, membungkus nasi uduk, dan menyapu halaman. Meski tubuhku masih lemah setelah melahirkan, aku memaksakan diri. Setiap kali lelah, aku hanya perlu melihat wajah bayi kembarku yang tertidur di ayunan bambu buatan Bu Yati. 2 malaikat kecil itu menjadi sumber kekuatanku. Bu Yati memperlakukan aku seperti anak sendiri. Kadang ia menatapku dan berkata, "Rina, kamu ini kuat. Banyak orang di posisimu pasti sudah menyerah." Aku hanya tersenyum sambil menahan air mata. Tidak mudah bagiku melupakan luka dari perlakuan ibu mertua dan diamnya Dimas. Setelah beberapa minggu, warung kami mulai ramai. Para pembeli suka dengan senyum ramahku dan gorengan hangat yang kubuat setiap pagi. Mereka sering berkata, "Kalau bukan karena kamu, Rina, warung Bu Yati nggak akan seramai ini." Mendengar itu, Bu Yati hanya tersenyum bangga. "Rina memang rajin. Dia pantas dapat hidup yang lebih baik," ujarnya. Setiap malam setelah menidurkan anak-anakku, aku sering melamun di teras rumah, memandangi langit gelap. Dalam hatiku, aku berjanji suatu hari nanti aku akan sukses. Aku ingin menunjukkan kepada mereka yang pernah mengusirku bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu,
ini baru permulaan, pagi itu seperti biasa, aku sedang melayani pembeli di warung. Suara penggorengan yang berdesis dan aroma tahu panas memenuhi udara. Namun hari itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Seorang pria berpakaian rapi datang bersama dua orang temannya membawa kamera. Mereka terlihat seperti tim liputan. Ia memperkenalkan diri, "Saya Fahri, dari program televisi Inspirasi Pagi. Kami sedang mencari kisah perjuangan ibu-ibu tangguh untuk tayangan minggu depan. Boleh kami berbincang sebentar?" Aku terkejut, tak pernah terpikir akan bicara dengan orang TV. "Maaf, Pak, saya ini cuma bantu-bantu di warung," jawabku gugup. Namun Bu Yati menepuk bahuku pelan. "Rina, cerita kamu itu luar biasa. Biarkan orang tahu perjuanganmu." Akhirnya aku bercerita tentang bagaimana aku diusir setelah melahirkan bayi kembar, tentang malam dingin di jalan, dan tentang kebaikan Bu Yati yang menolongku tanpa pamrih. Tim televisi itu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Mereka memutuskan akan menayangkan kisahku di segmen Perempuan Hebat Indonesia. Beberapa hari kemudian, mereka datang lagi untuk merekam kegiatan sehari-hariku, menggoreng di warung, menimang bayi, dan tertawa bersama Bu Yati. Mereka juga mengambil gambar rumah sederhana kami yang penuh kehangatan. "Rina, kamu luar biasa. Banyak ibu tunggal di luar sana yang butuh semangat dari ceritamu," kata Fahri sebelum pergi. Aku hanya tersenyum haru, tak percaya hidupku yang dulu hancur kini bisa menginspirasi orang lain. Malam itu aku berdoa lama sekali. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dihargai. Aku tidak tahu bahwa tayangan itu kelak akan mengubah segalanya, termasuk orang-orang yang dulu menolakku. Hari Minggu pagi, warung Bu Yati lebih ramai dari biasanya. Semua orang tampak menunggu sesuatu, termasuk aku. Hari itu, tayangan Perempuan Hebat Indonesia akan menayangkan kisahku. Aku duduk di depan televisi kecil di pojok warung, sambil memangku bayi kembarku yang mulai tertidur. Begitu layar menampilkan wajahku, suasana langsung hening. Suara Fahri, sang presenter, terdengar jelas. "Lebih besar dari, inilah kisah Rina, seorang ibu muda yang diusir setelah melahirkan bayi kembar, namun tidak menyerah menghadapi hidup." Aku melihat diriku di layar, sedang menyiapkan gorengan, menidurkan anak, dan tersenyum meski wajahku tampak lelah. Tak kusangka, semua orang di warung menatapku dengan kagum. "Ya Allah, Rina, kamu terkenal sekarang," seru Bu Yati sambil tertawa bangga. Aku hanya bisa menunduk, air mata menetes tanpa sadar. Namun di sisi lain kota, di rumah besar tempat aku dulu tinggal, Bu Ratna, ibu mertuaku, juga menonton acara itu. Ia terdiam begitu melihat wajahku di televisi. "Rina," gumamnya pelan, sementara Dimas, yang duduk di sampingnya, menatap layar dengan mata membesar. Ketika segmen itu menunjukkan aku sedang menangis sambil berkata, "Lebih besar dari, saya diusir setelah melahirkan. Tapi saya tidak marah. Saya hanya ingin anak-anak saya tumbuh dalam cinta." Bu Ratna langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Air mata jatuh tanpa bisa ia bendung. Sementara Dimas hanya terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Mereka berdua tidak menyangka bahwa perempuan yang dulu mereka usir kini menjadi sosok yang menginspirasi ribuan orang. Dan di saat yang sama, ponselku mulai berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku tidak tahu bahwa panggilan itu akan menjadi awal dari pertemuan yang paling emosional dalam hidupku. Suara dering ponsel itu membuat jantungku berdetak kencang. Nomor tak dikenal, tapi entah kenapa, hatiku langsung merasa cemas. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. "Halo," beberapa detik hanya terdengar hening, lalu suara lirih di seberang sana memecah keheningan. "Rina, ini ibu." Aku langsung terdiam. Suara itu, aku tak akan pernah lupa. Itu suara Bu Ratna, ibu mertua yang dulu mengusirku tanpa belas kasihan. Untuk sesaat, aku tak mampu berkata apa-apa. "Rina, maafkan ibu," katanya lagi, suaranya bergetar. "Ibu baru tahu semuanya. Ibu, salah menilai kamu. Waktu lihat kamu di TV, ibu nggak bisa berhenti menangis." Air mataku mulai jatuh. Semua kenangan malam ketika aku diusir, rasa sakit, dan perjuangan yang kulalui sendirian, semuanya berputar di kepalaku. "Ibu, saya nggak pernah dendam," jawabku pelan. "Tapi waktu itu sakit sekali, Bu. Saya cuma ingin anak-anak saya punya tempat yang aman." Terdengar suara isak di seberang. "Rina, ibu ingin ketemu kamu."
Tolong izinkan ibu melihat cucu-cucu ibu. Aku menatap bayi kembarku yang tertidur lelap di pangkuan. Dalam hati, ada perang besar antara luka dan kerinduan. Aku ingin marah, tapi di sisi lain, aku juga ingin berdamai. Baiklah, Bu, kataku akhirnya dengan suara serak. Tapi bukan hari ini. Saya butuh waktu. Iya, Nak. Ibu tunggu kapanpun kamu siap. Telepon itu berakhir dengan tangisan di kedua sisi. Setelah menutup ponsel, aku hanya duduk diam lama sekali. Bu Yati yang memperhatikanku dari dapur mendekat dan menepuk pundakku. Kalau hati kamu sudah tenang, maafkanlah, Rina. Kadang Tuhan menulis kisah yang berat agar kita bisa melihat keajaiban di ujungnya, ucapnya lembut. Aku menatap langit sore yang mulai jingga, memeluk bayi-bayiku erat. Dalam hatiku, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Seminggu setelah telepon itu, aku masih belum tenang. Setiap malam aku memikirkan kata-kata Bu Ratna, ibu ingin melihat cucu-cucu ibu. Ada bagian dari hatiku yang ingin menolak, tapi ada juga bagian kecil yang rindu untuk memaafkan. Akhirnya, suatu pagi aku memutuskan untuk mengakhiri penantian itu. Aku menelepon Bu Ratna dan mengatakan bahwa aku siap bertemu. Iya, Rina, ibu akan ke sana siang ini, jawabnya dengan suara yang bergetar. Menjelang siang, sebuah mobil berhenti di depan warung Bu Yati. Dari dalam keluar seorang wanita berkerudung rapi dengan wajah yang tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat Bu Ratna. Di belakangnya, Dimas ikut turun, menunduk penuh rasa bersalah. Aku berdiri di depan pintu warung, tubuhku kaku. Bu Yati yang melihat suasana itu segera mundur pelan, memberi ruang untuk kami. Rina, suara Bu Ratna lirih, matanya sudah basah. Ia melangkah mendekat perlahan. Saat jarak kami tinggal 1 meter, ia tak kuasa lagi menahan air mata. Ibu minta maaf, ibu hilaf. Ibu egois. Seharusnya ibu melindungimu, bukan mengusirmu di saat paling sulit. Aku hanya menatapnya. Kata-katanya menembus pertahanan yang kubangun selama ini. Tanpa sadar, aku ikut menangis. Bu, saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi waktu itu, rasanya dunia runtuh. Bu Ratna langsung memelukku erat, seolah takut aku akan pergi lagi. Kami berdua menangis lama, di depan warung kecil yang dulu menjadi tempat pelarianku. Dimas kemudian mendekat, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Rina, aku bodoh. Aku pengecut. Maaf karena membiarkan kamu sendirian waktu itu. Aku menghela napas panjang. Aku nggak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, Mas. Tapi demi anak-anak, aku ingin mencoba berdamai. Saat itu, Bu Ratna menoleh ke arah 2 bayi kembarku yang sedang digendong Bu Yati. Ia mendekat, lalu memeluk keduanya sambil menangis. Cucu-cucu ibu, maafkan nenek, iya. Suasana di warung itu penuh haru. Orang-orang yang lewat berhenti sejenak, menyaksikan pelukan panjang antara menantu, mertua, dan cucu-cucu kecil yang mempertemukan kembali hati yang pernah hancur. Aku sadar, mungkin inilah keajaiban yang selama ini Tuhan siapkan setelah badai panjang hidupku. Beberapa hari setelah pertemuan haru itu, kehidupanku perlahan terasa lebih tenang. Aku masih tinggal bersama Bu Yati dan tetap membantu di warung, tapi kini hatiku jauh lebih lapang. Bu Ratna sering menelpon, menanyakan kabar cucu-cucunya, bahkan kadang mengirimkan susu dan popok. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan gorengan, sebuah mobil berhenti di depan warung. Dari dalam keluar 2 orang pria yang pernah kulihat, tim dari Inspirasi Pagi. Rina, wah, kamu masih di sini rupanya, sapa Fahri dengan senyum hangat. Kami dapat banyak pesan dari penonton yang ingin tahu kelanjutan kisahmu. Produser kami ingin mengundangmu lagi, tapi kali ini bukan hanya untuk wawancara. Aku mengernyit bingung. Maksudnya, Pak, Fahri menatapku serius. Kami ingin kamu jadi salah satu narator di program baru kami, Cerita Ibu Indonesia. Kamu akan menceritakan kisah nyata para ibu tangguh dari berbagai daerah. Kamu bukan hanya narasumber lagi, Rina, kamu bagian dari tim kami. Aku terdiam lama. Aku, seorang perempuan yang dulu diusir dan hidup tanpa arah, kini ditawari pekerjaan di televisi nasional. Pak, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Saya nggak punya pengalaman apa-apa. Fahri tersenyum. Justru itu. Kamu berbicara dari hati, dan itu yang membuat orang percaya. Kami ingin kejujuranmu, bukan kesempurnaan. Bu Yati yang mendengarkan pembicaraan itu langsung menepuk bahuku dengan bangga. Rina, ini rezeki. Tuhan buka jalan baru buat kamu.
Mataku berkaca-kaca. Aku mengangguk pelan. Baik, Pak, saya terima, tapi dengan satu syarat, kataku sambil tersenyum. Saya ingin Bu Yati ikut muncul sekali saja. Tanpa beliau, saya nggak akan sampai di titik ini. Fahri tertawa kecil. Tentu saja, Rina, itu justru yang membuat ceritamu indah. Hari itu menjadi titik balik kedua dalam hidupku. Bukan hanya karena kesempatan besar yang datang, tapi karena aku mulai percaya bahwa setiap luka, jika dijalani dengan sabar, bisa berubah menjadi pintu menuju kebahagiaan. Beberapa minggu kemudian, aku resmi memulai perjalanan baru di dunia yang sama sekali asing bagiku, studio televisi. Dari warung kecil tempatku bekerja, kini aku berdiri di ruangan besar penuh lampu, kamera, dan orang-orang profesional yang sibuk mengatur produksi. Saat pertama kali mengenakan mikrofon kecil di bajuku, aku hampir tidak percaya bahwa semua ini nyata. Tenang saja, Rina, kata Fahri sambil tersenyum. Kamu nggak perlu jadi orang lain. Ceritakan saja dengan cara kamu, tulus, apa adanya. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Program itu diberi nama, Cerita Ibu Indonesia, dan tugasku adalah menjadi narator yang membacakan kisah perjuangan para ibu dari berbagai daerah, sesuatu yang sangat dekat dengan pengalaman hidupku sendiri. Ketika kamera mulai merekam, aku membaca naskah pertamaku dengan suara bergetar namun penuh perasaan. Setiap kata terasa hidup karena aku memahami setiap maknanya. Setelah selesai, seluruh kru bertepuk tangan. Luar biasa, Rina, kamu punya suara hati yang gak semua orang miliki, ujar sang sutradara. Beberapa minggu tayangan itu mengudara, respon penonton luar biasa. Banyak ibu-ibu yang mengirim pesan ke stasiun TV, berkata bahwa mereka terinspirasi oleh kisahku dan cara aku menyampaikan cerita. Bahkan beberapa dari mereka datang langsung ke warung Bu Yati hanya untuk bertemu dan berterima kasih. Bu Yati, yang dulu menolongku di saat paling gelap, kini sering ikut menemaniku ke studio. Ia akan duduk di pojok ruangan, tersenyum setiap kali melihatku tampil di depan kamera. Lihat, Rina, katanya suatu hari sambil menepuk tanganku. Kamu dulu datang ke rumah saya dengan air mata, sekarang kamu menyebarkan semangat untuk ribuan orang. Itu namanya keajaiban. Aku tersenyum, menatapnya penuh haru. Semua ini karena ibu. Kalau bukan karena hati ibu yang terbuka malam itu, mungkin aku sudah menyerah. Hari itu, ketika aku pulang ke rumah, aku memeluk bayi-bayiku erat dan berbisik pelan. Lihat, Nak, inilah bukti bahwa Tuhan tak pernah tidur. Selama kita tetap baik, dunia akhirnya akan memeluk kita kembali. Aku tidak tahu bahwa perjalanan ini masih menyimpan satu kejutan terakhir, kejutan yang akan mempertemukan seluruh keluargaku di depan jutaan penonton. Hari itu adalah hari yang paling bersejarah dalam hidupku. Stasiun TV tempatku bekerja akan menayangkan episode spesial Cerita Ibu Indonesia secara langsung, dan produser memberitahuku bahwa episode ini akan menampilkan kisah hidupku sendiri, dari awal hingga kini. Aku sempat terkejut. Tapi semua orang sudah tahu kisah itu. Fahri tersenyum. Kali ini bukan hanya tentang kisahmu, Rina. Tapi tentang bagaimana pengampunan bisa menyatukan kembali keluarga. Kami sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Aku tidak menyangka apa yang dimaksudnya. Sampai lampu studio menyala terang, musik pembuka mulai diputar, dan aku diminta duduk di sofa tengah panggung. Rina, ujar Fahri di depan kamera, malam ini, kami ingin mempertemukanmu dengan seseorang yang telah lama kamu maafkan, namun belum sepenuhnya kamu peluk. Jantungku berdetak cepat. Aku menatap ke arah tirai besar di sisi panggung, dan saat tirai itu terbuka, Bu Ratna dan Dimas muncul. Semua orang di studio terdiam. Aku menutup mulutku, menahan air mata yang langsung mengalir deras. Mereka berjalan perlahan ke arahku. Bu Ratna sudah tak kuasa menahan tangisnya. Rina, terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua, katanya lirih, lalu memelukku di depan semua kamera yang menyorot. Suara penonton bergemuruh, beberapa ikut menangis. Dimas menunduk, lalu berlutut di depanku sambil berkata, Rina, aku tahu aku tak pantas. Tapi izinkan aku menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita, walau kamu tak lagi ingin jadi istriku. Aku menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara bergetar. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi yang paling penting, mari kita jadi orang tua yang baik. Biar anak-anak kita tumbuh dalam cinta, bukan dendam. Bu Ratna memeluk kami berdua, sambil berbisik, inilah keluarga yang seharusnya, bukan yang sempurna, tapi yang saling memaafkan.
Suasana di studio penuh haru. Kamera menyorot wajahku yang basah oleh air mata, sementara bayi kembarku yang digendong kru kecil di belakang panggung mulai tertawa, seolah ikut merayakan kebahagiaan itu. Dan malam itu, jutaan penonton di seluruh Indonesia menyaksikan bagaimana seorang wanita sederhana yang dulu diusir, kini menjadi simbol kekuatan, kesabaran, dan kasih yang tak pernah padam. Aku menatap kamera dengan senyum penuh syukur. Untuk semua ibu di luar sana, kataku lirih, jangan pernah menyerah. Karena kadang, dari luka yang paling dalam, lahirlah keajaiban yang paling indah.